Tadi kita sudah bertawasul bersama dan bahkan memakai bahasa Indonesia. Saya ingin menyampaikan penjelasan tentang bait pertama. Duhjeng Nabi, aku adalah umatmu, sayangilah, sayangi aku olehmu, tak ada penyayangku lain padamu, janganlah aku ditinggalkan olehmu. Tentu kalian sudah paham maknanya karena ini berbahasa Indonesia. Tapi kenapa harus ada bait semacam ini? Maka Abuya almarhum Kiai Haji Abu Nur Jasiri menyatakan bahwa mengaku sebagai keluarga Nabi itu sangat penting. Aku adalah umatmu, mengaku sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hal yang penting dan tidak boleh disepelekan. Karena apa? Karena Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap umatku itu masuk surga kecuali yang menolak. Memang ada yang menolak? Oh ya, ada saja. Mereka yang kemudian merasa berat untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu penting untuk mengaku sebagai umat Nabi karena dengan demikian kita sudah memiliki kunci surga. Allahumma amin. Jadi kita mengaku, ya, aku adalah umatmu, sayangilah, sayangi aku olehmu. Mengaku tak ada penyayangku lain padamu. Jadi hanya Rasul yang menjadi kekasih. Adapun istri atau pacar itu kekasih nomor sekian. Yang pertama adalah kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasih kita. Dan kita berharap jangan sampai cinta kita itu bertepuk tangan sebelah. Jadi kita udah ngaku mencintai Nabi dengan banyak baca sholawat, dengan bermujahadah, tapi ternyata Nabi tidak mengaku kita. Na'udzubillah. Itu namanya mencintai orang yang tidak mencintai kita kan sakitnya. Sakitnya itu di sini. Ya, ada yang pernah mencintai orang yang tidak mencintai. Oh, yang cewek ini ya. Suka nepsong sama orang tapi ternyata di EGP. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, itu tentang pengakuan kita sebagai umat Rasul, yang kemudian kita juga mohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah aku ditinggalkan olehmu. Nah, di sini kemudian kita harus mencari apa yang menyebabkan Nabi kita meninggalkan kita. Kita kan nggak pengen ditinggalkan oleh Nabi. Nah, supaya Nabi tidak meninggalkan kita itu bagaimana? Kita belajar dari sejarah. Pada suatu hari Nabi sedang berjalan dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya, kemudian ketemu orang A'rabi. Ya, orang A'rabi itu orang dusun. Ya. Nah, ketika ketemu dengan A'rabi itu, si A'rabi ngomongnya kasar, memaki-maki Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa kamu kasar sekali? Kemudian Abu Bakar, maklum dia orang kampung, tidak tahu sopan santun, ya sudahlah biarkan aja. Orang kalau marah atau mencaci kepada orang yang kemudian diem saja, kira-kira kemudian orang itu merasa menang atau merasa ya sudahlah, orang dicaci kok diem aja, kira-kira merasa bagaimana? Kalau lagi memarahi orang, orangnya kok diem aja, kita tambah marah. Ya, orang udah dibilang diem aja.
Nah, memang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada orang marah ya kita diam supaya tidak kemudian terjadi pertikaian, perkelahian sampai bisa jadi ada kekerasan fisik. Jangan. Ya. Kalau ada orang bersalah kepada kita, ya kita maklumi dia salah. Ya, tapi mungkin dia melakukan itu karena saya juga pernah berlaku salah yang menjadikan dia marah. Jadi kita ngalah, tetapi juga kalau bisa ya ditinggalkan aja orang yang marah-marah itu. Nah, tapi bertambah kasar orang Badui itu, orang A'rabi itu, sehingga lama-lama Abu Bakar radhiyallahu an itu kehilangan rasa kesabarannya. Jawaban Abu Bakar, kamu ini gimana sih? Kamu udah marah-marah semacam itu, udah mencaci maki, udah membuat telinga saya merah. Kok masih ngomel juga? Berarti Abu Bakar marah nggak itu? Marah. Nah, Abu Bakar ketika menjawab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara diam-diam meninggalkan Abu Bakar. Jadi Nabi meninggalkan kita itu kalau kita dimarahin orang membalas marah. Bakal ditinggal Nabi, na'udzubillah min dzalik, karena kita ingin selalu bersama Nabi baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian ketika Abu Bakar itu habis marah, nengok loh, Nabi nggak ada, ya karena memang meninggalnya, dicari, itu di sana udah jauh. Abu Bakar lari, ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkan saya ya Rasulullah? Ya, jawab Nabi, ya bagaimana saya tidak meninggalkan kamu? Ketika kamu dimarahin, dicaci, diam saja, malaikat turun mendoakan, memohonkan ampun untukmu. Jadi kalau kita lagi dimarahin orang kok kita nggak balas, kita diem, itu malaikat mendukung kita. Tapi kan turunnya malaikat kadang kita nggak terasa. Nah, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu juga nggak merasa kalau ada malaikat. Akhirnya dia terpancing membalas kemarahan orang Badui atau orang A'rabi tadi. Begitu Abu Bakar membalas, malaikat naik semua ke langit. Melihat malaikat naik semua, iblis datang. Kan musuhnya itu. Jadi malaikat naik, iblis datang. Mau menggoda Abu Bakar supaya semakin marah sehingga terjadi perkelahian. Jadi adanya perkelahian itu merupakan bujukan dari iblis dan anak buahnya. Makanya santri An-Nuriyah tidak boleh sama sekali kalau bertengkar sampai ada kekerasan fisik, nggak boleh. Bila perlu saya usulkan kepada Bu Isa, itu orang yang sok jagoan itu nggak usah dia pondok lah. Karena orang di pondok harus yang sikapnya itu tenang, elegan, tidak gampang marah, ya, ora dugalan, ya. Nah, jadi begitu iblis mendekat, Nabi kita kan nggak seneng juga. Ya, nggak seneng ada iblis datang, maka Nabi pergi. Jadi itulah, wahai sahabatku, saya pergi meninggalkan kamu karena waktu itu malaikat yang sudah turun mendoakanmu itu naik kembali, kemudian iblis dari jauh datang untuk ngipasi agar supaya kamu semakin marah. Ya, saya masa mau deket-deket iblis, ya. Capek deh itu ya. Nah itu jadi untuk kalian semua yang pesan dari bait tadi adalah kita berupaya agar diakui sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada jaminan masuk surga.
Yang kedua, kita tidak boleh dugalan, ora gampang marah, dengan cara memaafkan kepada orang yang menyakiti hati kita. Sanggup? Insya Allah ya, sebab berat memang ya. Jadi, tapi perlu dilatih terus. Ya. Kalau kalian menjadi orang sabar, tidak mudah marah, itu insya Allah Allah akan membimbing kalian menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tapi kan udah jam 9:30. Amin amin terus. Nanti tidurnya telat, subuhnya telat. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit itu bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.